Karena para menteri ini nampaknya bisa datang ke Solo, ngasih uang, ngasih duit, bahkan sekalipun mereka nggak tahu itu duit mau diapain gitu ya. Pokoknya kasih dulu kepada Gibran gitu kan. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo. Saya bilang, yuk. Semakin banyak cerita atau masalah anak-anak presiden yang terbongkar. Mulai dari cerita Kahiyang yang ternyata punya blok Medan, yang punya tambang nikel terbesar di Indonesia, dan kemudian tambang ini dijaga oleh kepala daerah setempat. Itu cukup mengejutkan bagi kita semua karena ternyata Kahiyang yang selama ini anteng, yang kita anggap ya diem aja gitu, ternyata diem-diem punya tambang gitu. Belum selesai soal isu blok Medan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh KPK. Muncul lagi satu masalah dari Kaisang gitu ya, yang ternyata menggunakan jet pribadi dari Indonesia, dari Jakarta ke Amerika, yang biaya sekali terbang itu bisa mencapai 9 miliar rupiah. Padahal cuma tukang pisang gitu bisa sewa jet pribadi dari Jakarta ke Amerika. Dan ini kemudian ditelusuri juga, bahkan KPK sempat ingin memanggil Kaisang tapi belakangan batal gitu ya. Batal dipanggil. Tapi pada intinya ini sudah ada laporan kepada KPK terkait Kaisang gitu. Jadi ya ini mungkin akan diproses nanti setelah 20 Oktober. Belum selesai soal isu jet pribadi, hari ini muncul satu masalah lagi, yaitu dari Gibran. Jadi Kahiyang udah, Kaisang udah gitu ya. Ini giliran Gibran. Karena menurut pengakuan Rocky Gerung dalam sebuah pernyataannya di TV nasional gitu ya, dulu katanya Gibran itu pernah datang ke rumah Rocky main dan kemudian mengaku bahwa setiap hari Sabtu itu ada banyak menteri, berbagai menteri datang ke Solo untuk membawa duit, untuk ngasih duit. Masih ada videonya gitu ya. Dan pernyataan ini kemudian sempat ditanya sama Aiman, bentar-bentar itu maksudnya gimana itu setiap minggu? Terus Rocky tidak melanjutkan. Tapi dari pernyataan ini sudah sangat cukup sekali untuk melihat apakah Gibran nantinya akan kena masalah dari pernyataan Rocky Gerung ini. Karena memang kalau kita ngelihat dari apa yang pernah terjadi dulu, Gibran itu memang pernah main ke rumah Rocky Gerung dan itu viral di mana-mana gitu ya, di mana Gibran katanya belajar ke sana sesuai dengan pernyataan Rocky, dan kemudian ada pengakuan menteri-menteri datang ke Solo. Nah, kalau kita cek dari berita-berita di media, memang ada 25 orang menteri atau hampir semua menteri pernah melakukan kunjungan resmi ke Solo sebagai seorang menteri, datang ke Solo dan kemudian ya mungkin salah satunya adalah ngasih duit. Dan hanya 9 orang menteri yang tidak pernah melakukan kunjungan resmi ke Solo. Jadi ya kalau yang lain-lain ini gitu ya, 25 orang menteri ini sudah pernah ke Solo, dan saya nggak perlu sebutkan, ya sebut saja hampir semuanya gitu ya. Dan dari 9 orang yang tidak pernah atau belum pernah ke Solo atas nama menteri itu hanya Sri Mulyani, Ibu Retno, Pak Mahfud MD, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita ngelihat dari pengakuan Rocky Gerung, pernyataan Rocky dan pengakuan Gibran, ini cukup sesuai dengan pemberitaan yang ada di media gitu. Karena ada beritanya. Kita masih bisa cek sampai saat ini masih lengkap itu rekam jejak digitalnya gitu. Jadi Gibran ini sudah jadi wakil presiden sebelum jadi cawapres kayaknya gitu ya. Sebelum maju sebagai cawapres, Gibran ini udah wapres nih. Karena mayoritas menteri atau hampir semua menteri sudah pernah datang ke Solo. Karena kalau dibandingkan dengan kota-kota lain gitu ya, nggak ada tuh. Bahkan mungkin ada banyak kota di Indonesia yang belum pernah didatangi oleh satu menteri sekalipun gitu. Tapi Solo didatangi oleh hampir semua menteri. Ini kan hebat sekali Gibran gitu ya. Udah jadi wapres sebelum dicalonkan. Dan pengakuan setiap Sabtu bawa uang atau bawa duit ini sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Memang ada banyak proyek-proyek yang ada di Solo itu sangat-sangat cepat sekali gitu ya. Proyek yang luar biasa besar yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh kota-kota lain itu bisa dikerjakan oleh Solo. Jadi ternyata salah satu penyebabnya ya karena ternyata para menteri-menteri ini datang ke Solo untuk bawa duit gitu. Nah,
kalau sudah caranya seperti ini, prosesnya seperti ini, maka hampir bisa dipastikan secara prosedur ini nggak sesuai gitu. Karena ya kenapa para menteri-menteri ini hanya datang ke Solo, nggak ke kota-kota lain ya? Karena memang di Solo itu wapresnya, wakil presiden penunjukan sendiri gitu. Kalau kayak Ma'ruf kan wakil presiden yang terpilih oleh masyarakat gitu ya. Kalau Gibran ini sebagai wapres, wali kota merangkap sebagai wapres kayaknya gitu, karena sudah didatangi oleh hampir semua menteri dan semua ini gotong royong, bukan gotong royong itu ya, berbondong-bondong bawa duit ke Solo. Jadi kalau pada akhirnya pembangunan kota Solo ini berkat jasa hampir semua menteri di kabinet Jokowi gitu ya, ini kan menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat luar biasa di sana gitu, karena kota-kota lain nggak mendapatkan itu, sementara Solo bisa mendapatkan perhatian yang sedemikian besarnya. Dan untuk merespon dari pengakuan Rocky Gerung atau pernyataan Rocky yang mengutip pengakuan Gibran, maka KPK mengatakan bahwa KPK tidak akan tutup mata, katanya bahwa dari sekian banyak informasi pasti kita akan terus bergerak mengumpulkan bukti-bukti agar bila nanti ada laporan ke KPK, maka ini prosesnya bisa langsung cepat, bisa langsung jalan, karena sejak sekarang sudah disiapkan bukti-buktinya gitu. Jadi saya membayangkan gitu ya, memang nggak semua menteri datang ke Solo, tapi 25 orang menteri datang ke kota bernama Solo, ini luar biasa gitu ya. Ya nggak tahu yang mana yang bawa duit, yang nggak bawa duit saya nggak ngerti, tapi dari 25 orang ini ya kayaknya hampir semuanya bawa duit gitu. Sehingga ini akan menjadi satu masukan yang sangat berharga bagi Prabowo Subianto, bahwa menteri-menteri yang pernah datang ke Solo, 25 orang menteri itu masih ada namanya di media, ya seharusnya mereka-mereka ini nggak perlu dijadikan menteri lagi gitu kan. Karena kalau 25 orang menteri ini gitu, salah satunya kemudian diambil oleh Prabowo dan dijadikan menteri lagi, jangan-jangan nanti dia jadi menterinya wapres gitu, bukan menterinya presiden gitu kan. Jadi Pak Prabowo kalau mau ngambil menteri ya ambillah 9 orang yang tidak pernah datang ke Solo tadi, karena itu dijamin mereka adalah menteri-menteri yang bekerja, dan nanti kalau ditunjuk sama Prabowo, mereka-mereka ini tidak akan tunduk kepada Pak Jokowi gitu, atau tidak akan tunduk kepada Gibran. Tapi kalau 25 orang menteri tadi gitu ya, salah satunya diambil sebagai menterinya Prabowo, jangan-jangan nanti lebih nurut kepada Gibran. Kan repot gitu. Jadi ini bisa menjadi catatan, selain catatan kepada KPK juga kepada Pak Prabowo. Ya KPK silahkan proses, tapi Pak Prabowo juga bisa menjadikan ini sebagai referensi informasi gitu, bahwa ternyata menteri-menteri di kabinet ini sangat-sangat sudah loyal kepada Gibran atau cawapres terpilih yang nantinya akan mendampingi Pak Prabowo. Dan ini sangat berbahaya sekali gitu. Dan di luar itu, saya kalau mendengar pernyataan Rocky, kalau ini benar gitu ya, saya menjadi menjadi maklum kenapa Gibran itu sesombong itu orangnya gitu ya. Selain karena kayaknya memang bawaan lahir sombongnya gitu ya. Karena dulu Gibran ketika 2014 ketika diwawancarai sama wartawan itu kan sangat kelihatan sekali sombongnya, dan ternyata terus menerus sampai sekarang gitu ya. Arogan, sombong gitu ya, yang nggak mau diatur, nggak mau tunduk kepada aturan-aturan, apalagi cuma KPU gitu ya. Di debat cawapres kan kelihatan sekali tuh, wah gini gitu ya, apa itu aturan gitu ya. Ya karena mungkin memang sudah dididik atau dipersiapkan untuk berkuasa di Indonesia. Memang sudah dibuat suasana bagaimana Gibran ini secara mentalnya itu sudah merasa berkuasa gitu. Ya karena bagi seorang anak muda seperti Gibran yang baru menjadi wali kota, tapi kemudian bisa nyuruh-nyuruh menteri, 25 orang menteri disuruh gitu ya. Wow, itu luar biasa gitu. Ya meskipun salah satunya katanya cuma kasih duit dan sebagainya, ya tetap aja itu adalah sebuah kekuasaan yang luar biasa, karena para menteri ini nampaknya bisa datang ke Solo, ngasih uang, ngasih duit, bahkan sekalipun mereka nggak tahu itu duit mau diapain gitu ya, pokoknya kasih dulu kepada Gibran gitu kan.
Ya semoga KPK benar-benar mengumpulkan informasi gitu ya agar ke depan ini bisa diproses dan ditindaklanjuti. Menteri-menteri mana saja yang membawa duit ke Solo dan kemudian membuat Gibran terdidik menjadi orang yang sombong dan arogan seperti sekarang gitu. Sementara bagi Pak Prabowo Subianto, semoga informasi ini membantu Pak Prabowo yang sekarang sedang sedang merangkum atau mencatat nama-nama yang nantinya mungkin akan dipilih sebagai menteri-menteri di kabinet selanjutnya. Dan bagi kita semua gitu ya, warga rakyat biasa, kita hanya bisa menyaksikan dari semua cerita-cerita ini, dari mulai soal Blok Medan, kemudian jet pribadi dan 25 menteri yang datang ke Solo ini, kira-kira gitu ya, mana yang akan kemudian bisa diselesaikan dan sampai kepada titik kesimpulan. Ini 3 loh, masa iya salah satunya nggak ada sih gitu ya. Ya minimal Blok Medan lah. Atau yang soal menteri-menteri ini karena kebetulan menterinya masih ada semua sekarang gitu ya, apa nggak bisa salah satunya ditanyain gitu ya. Ini sebenarnya dulu Bapak bawa berapa ke Solo gitu, sampai bisa bikin Gibran sampai arogan dan sombong seperti itu. Ya, tapi harapannya semoga semuanya bisa clear, dijelaskan. Dan bagi Rocky Gerung, semoga nanti kalau dipanggil bisa menceritakan secara lebih detail gitu. Karena dia sudah terlanjur mengucapkannya di media nasional gitu. Jadi, ya mungkin gitu ya, Rocky agak nyadar tuh kemarin ketika ditanya sama Aiman, dia tidak melanjutkan atau tidak menjawab pertanyaan Aiman karena tidak ingin memperpanjang gitu. Tapi ya ini sudah terlanjur dibuka, sudah keceplosan, ya semoga pada akhirnya benar-benar diselesaikan dan diperjelas di berbagai forum nantinya. Dan kepada Gibran gitu ya, ya ini ya semoga juga bisa menjadi wapres yang nanti tidak terlalu difungsikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya karena kan sesuai gitu. Wapres kan emang kayak gitu ya. Jadi ya semoga pada akhirnya semuanya bisa terbongkar untuk pelajaran bagi kita semua, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.